Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channelnya Nurhos. Buat teman-teman, terima kasih ya kalian udah mau mengklik video aku kali ini. Dan buat yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Video keseharian ibu rumah tangga. Kesalahan aku kali ini, kemarin kan aku itu pengen upload video hari Senin, tapi kukira itu aku nggak ada stok video. Ternyata di kamera aku ada stok video ya. Ini pup grab udah hampir habis nih 1 bulan ini, baru aku ingat video ini. Makanya ya udah deh, sekarang aku upload aja buat teman-teman semua. Semoga kalian suka ya dan temenin aku pup grab di sini untuk stok 2 minggu kali ini. Seharusnya video ini dulu baru diupload, baru video kemarin, tapi ya udahlah, itulah kesalahan aku. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi aku kan ke pasar ini beli ikan sama sayur. Jadi yang kalian lihat aku ada beli udang, cumi, sama ikan gabus. Kalau di sini orang bilang itu ikan haruan. Dan aku juga di dalam kulkas itu ada ikan juga. Ini ada 4 toples. Ini aku ada beli cikua karena aku pengen banget makan cikua sama daging setengah kilo. Jadi buat mempermudah aku masukin aja ini cikua sama dagingnya di dalam toples. Dan dagingnya nanti aku potong biar mempermudah aku nanti saat masaknya. Oh ya, untuk di dalam kulkas itu masih ada ikan patin sama ayam 2 ekor. Alhamdulillah kemarin ayam itu kan dapatnya harga murah, makanya beli 2 ekor. 1 ekor itu sekitaran 3 kilo beratnya, makanya ayamnya itu besar banget. Makanya aku mutusin buat beli ikan aja untuk bulan ini sama daging setengah kilo. Gimana nih kabar teman-teman semua? Gimana akhir bulan, udah pada gajian belum atau udah pada belanja bulanan nih buat stok bulan kali ini? Dan alhamdulillah ini dia untuk stok aku bulan kali ini. Alhamdulillah tercukupi untuk kami berdua, dan alhamdulillah untuk rezeki hari ini bisa nambah stok lagi untuk perikanan bulan ini. Alhamdulillah dengan 200.000 untuk setengah bulan bisa mencukupi hasil belanja kami. Tapi apabila aku jarang banget buat masaknya, lebih awet nih ikan-ikan. Tapi kalau aku rajin masaknya nggak cukup sampai 2 minggu deh, cepet banget habisnya. Apalagi kan aku itu kalau Senin sampai Sabtu itu kan suami aku itu ngantor, makanya aku sendiri di rumah. Jadi aku terkadang itu males buat masak buat aku sendiri. Paling gampang itu aku ceplok telur atau makan telur rebus. Dan ini dia, alhamdulillah udah selesai ikan aku gercap. Aku masukin di dalam freezer. Takutnya kan ikannya nanti kalau kelamaan di luar cepat busuk. Lanjut lagi ya, aku pengen bongkar ini plastik besar untuk persayuran. Gimana nih teman-teman, mami-mami, bunda-bunda, di tempat kalian persayuran itu mahal atau enggak ya mam? Kalau di tempat aku ini menurut aku itu mahal banget persayuran, nggak ada yang murahnya. Biasanya kan kalau sayur kangkung itu 3.000 satu ikat, ini bisa 5.000, itu mahal banget. Apalagi kalau jagung itu 5.000. Makanya aku cukup-cupin aja semuanya. Ini aku ada beli bawang juga, bawang putih, bawang merah, tomat seperempat. Dan hasil belanjaan aku ini sekitaran 80.000 untuk persayuran. Masya Allah, mahal sayurnya teman-teman di sini daripada ikan. Makanya terkadang aku pengen beli sayur itu mikir-mikir dulu karena saking mahalnya di sini. Kalau pulang kampung aku paling suka banget ke pasar karena sayur di sana itu murah-murah. Mungkin karena orang itu kan langsung panen dari kebunnya, makanya murah. Dan untuk satu butir bawang bombay itu 5.000 teman-teman. Nah, kalau di tempat kalian berapa nih teman-teman? Komen ya di bawah. Ini untuk bawangnya itu kecil banget. Aku beli setengah kilo kalau nggak salah, itu harganya 28.000. Mahal kan teman-teman? Kalau nggak beli bawang yang nggak enak nanti buat masak, bener nggak mam? Dan ini bawangnya aku bagi 2, sisanya aku simpen di tempat terbuka aja, dan sisanya aku kupas kayak gini. Terus aku simpen yang udah aku kupas bawang merahnya, nggak aku potong-potong, cukup kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku blender, nanti biar kalau aku tumis-tumis enak deh. Tinggal masukin bawang putihnya aja, nggak perlu aku geprek lagi, langsung aku blender kayak gini aja.
Terus aku masukin di dalam toplesnya, nanti aku kasih minyak deh biar saat makannya nanti enak. Tinggal kita ambil aja kalau bikin oseng-oseng atau kalau bikin nasi goreng atau yang lainnya. Praktis kan ini, Masya Allah, ini sejujurnya ribet banget kalau pup wrap kayak gini, bisa memakan waktu setengah hari. Tapi mempermudah banget saat kita pengen masak nanti, biar praktis gak memakan waktu lagi, tinggal langsung masak ya udah deh selesai. Dan semua persayuran ini juga aku cuci, aku potong-potong dulu karena kan kalau ini apa ini namanya, terong. Kalau terong kayak gini kan kalau ada tangkainya itu cepat busuknya. Aku beli terong ungu sama ini terong apa ya namanya, kalau orang bilang di sini mat ini namanya terong pipit. Ini enak banget kalau direbus atau dikukus, itu manis banget. Dioseng juga bisa terongnya itu, kalian wajib banget coba kalau ada di tempat kalian. Aku cuci dulu ya untuk sayurnya karena udah selesai aku potong-potong, makanya aku cuci. Dan sayurnya udah selesai aku cuci. Ini daun jeruk aku masukin aja karena aku udah habis daun jeruk. Aku beli 2000, alhamdulillah dapat banyak. Dan untuk terong kecil sama tomatnya karena berhubung basah aku lap dulu biar kering di dalam toplesnya, dan biar lebih awet juga nggak cepat busuknya. Seneng banget ya kalau lihat persayuran kayak gini, warnanya itu bagus banget dan kelihatan seger-seger. Ayo buat teman-teman jangan sapok ya karena lihat badan aku agak gendutan karena habis lebaran kemarin BB aku itu naik sekitar 2 kilo, makanya sekarang kelihatan agak gendutan. Harus ekstra lagi nih dietnya biar pakai baju itu bagus. Alhamdulillah persayurannya udah beres, tinggal aku tutupin aja. Nanti kita masukin semuanya di dalam kulkas. Ini juga ada suara kipas angin karena aku sambil kipas karena di sini ini panas banget. Dan ini aku lagi potong daun prei. Ini aku potong duluan, nanti aku masukin di dalam freezer biar nanti kalau pengen digunakan lebih enak. Kalian wajib banget masukin ini daun prei ini di dalam freezer, ini bisa awet buat sampai bertahun-tahun. Nggak sampai bertahun-tahun juga ya. Kalau sampai bertahun-tahun itu pasti nggak bakal dimasak deh daun prainya. Ini juga pare, aku pengen bersihin dulu. Ini aku rendam dulu pakai air garam sambil aku buangin di tengahnya, dan sambil aku potong-potong juga nanti bakalan aku remes-remes biar nggak terlalu pahit. Dan saat masaknya nanti nggak susah lagi, tinggal dioseng aja. Jadi kan semuanya lebih praktis dan nggak terlalu ribet lagi buat motong-motong. Makanya aku mempermudah buat aku masak semuanya. Dan udah selesai potongnya, tinggal aku remes-remes saja. Aku tambahin lagi garamnya. Aku kalau remes-remes pare kayak gini 3 kali aku ulang, aku tambahin garam. Kalau perlu tambahin air ya perlu, kalau enggak ya enggak usah. Dan ini dia hasilnya, udah aku cuci juga. Nanti kalau saat kita masaknya enggak usah dimasukin garam lagi, takutnya kan asin, takutnya nempel sisa garam yang bekas kita peres-peres tadi. Dan ini ada 2 ikat kangkung, satu ikatnya itu 5.000. Ini aku potong-potong juga. Ini kangkungnya pengen aku rendam juga sama garam, takutnya kan ada lintah atau binatang apalah di sini, makanya aku rendam dulu kangkungnya. Dan untuk persayuran yang udah beres, tinggal aku masukin juga semuanya di dalam kulkas. Alhamdulillah semuanya hampir selesai. Senang banget aku pup wrap kali ini semuanya hampir selesai. Tinggal habis ini istirahat kalau semuanya udah beres. Dan tinggal lagi nanti sore aku pengen diajakin paksu. Aku bilang sama dia kalau dia tahu kalau aku pup wrap kayak gini pasti nggak sempet sorenya itu masak. Bisa juga aku sampai kalau rekod sambil pup wrap kayak gini bisa sampai 1 harian full. Makanya aku nggak bisa masak, dan alhamdulillah suami aku paham. Sisanya dia kita makan di luar. Seneng banget deh kalau suami itu paham kan dan ngajak
makan di luar. Dan ini kan tadi aku ada beli pepaya, ini harganya itu 10.000, tapi pepayanya ini masih mentah. Ini cocok banget nih pepaya ini kita bikin es buah. Tapi aku nggak bikin es buah, aku cuman pengen kupas dan potong-potong aja, aku masukin di dalam toples. Nanti kalau pengen makannya tinggal ambil toplesnya aja lagi. Dan pepaya itu aku kalau ngupasnya pasti aku buang di tengahnya itu karena aku nggak suka. Terkadang kan kalau di tengahnya itu bisa pahit, kita terkena sisa hasil bijinya itu loh, makanya aku nggak suka banget, jadi aku buang aja dan aku potong-potong. Ini aku masukin di dalam kulkas. Sore harinya sesuai yang aku bilang tadi, ini aku diajakin Paksu buat makan bakar-bakaran. Dia pengen makan yang bakar-bakaran, ya udah deh kita ke sini. Ini dulunya itu tempat aku sama keluarga suami itu makan. Kami kumpul-kumpul di sini. Ternyata makanannya tuh enak dan murah juga. Dan aku mutusin sama suami untuk makan di sini. Dan ini masakan bakar-bakaran khasnya Banjarmasin ya teman-teman. Dan ini juga suasananya lagi di pinggir sungai. Dan ini aku pesan patin bakar sama suami, terus santan, kuahnya santan, dan nanti satu ikan kami belum sampai, yaitu ikan papuyu. Ini enak banget ikannya, walaupun kecil ini mahal dan enak juga. Kalian wajib banget ini coba. Dan aku makan dulu ya sama suami. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Kalian ambil yang baiknya ya, jangan ambil yang buruknya dong. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa kan like, comment, dan subscribe ya. See you next video.